Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Algifari, NIM 2106014, kelas Informatika A. Saya akan menjelaskan koefisien binomial dan pembahasan contoh soalnya. Koefisien binomial merupakan bilangan-bilangan yang muncul dari hasil penjabaran penjumlahan dua pebah yang dipangkatkan. Misalnya A ditambah B pangkat N. Sepintas terlihat bahwa ekspresi A ditambah B pangkat N tidak ada hubungannya dengan kombinasi. Tetapi kenyataannya kita bisa mendapatkan rumus untuk penjabaran A ditambah B pangkat N dengan menggunakan rumus banyaknya kombinasi min R dari N unsur. Teori untuk menurunkan rumus yang diperoleh dari penjabaran A ditambah B pangkat N dengan menggunakan kombinasi dikenal dengan teorema binomial. Teorema itu sendiri terbagi menjadi 6, yaitu teorema 1 dengan rumus penyelesaian NR sama dengan N faktorial R dibagi R faktorial dalam kurung N dikurang R faktorial. Teorema 2 dengan rumus penyelesaian dalam kurung N kurang R sama dengan dalam kurung N R. Teorema 3 dengan rumus penyelesaian jika N sama dengan P ditambah Q maka NP sama dengan NQ. Teorema 4 dengan rumus penyelesaian dalam kurung NR ditambah N R dikurang 1 sama dengan N ditambah 1 R. Teorema 5 dengan rumus penyelesaian dalam kurung X tambah Y sama dengan pangkat N sama dengan sigma N R sama dengan 0 NR X pangkat N dikurang R Y pangkat R. Yang terakhir teorema 6 dengan rumus penyelesaian N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dan seterusnya. Lalu contoh soalnya, tentukan koefisien dari X pangkat 3 Y pangkat 4 dalam penjabaran X tambah Y pangkat 7 C dalam kurung 7,4 sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial dalam kurung 7 dikurang 4 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 7 dikali 6 kali 5 dibagi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 210 dibagi 6 hasilnya 35. Lalu yang kedua, prinsip sarang merpati dan pembahasan contoh soalnya. Prinsip sarang merpati atau dalam bahasa Inggris disebut Pigeonhole Principle menyatakan bahwa jika ada N sarang dan N ditambah 1 merpati, maka paling tidak ada satu sarang yang ditempati lebih dari satu merpati walaupun kelihatannya sederhana. Prinsip ini terbukti sangat berguna dalam menyelesaikan masalah kombinatorial. Contoh soalnya, dalam kemasan donat ada 3 pilihan rasa. Kita hanya perlu mengambil 4 donat untuk memastikan ada paling tidak 2 donat atau paling tidak 2 donat dengan rasa sama. Penyelesaian. Jika salah satu contoh paling sederhana dari penerapan prinsip sarang merpati, misalkan ketiga pilihan rasa adalah keju, coklat, dan vanila. Setelah mengambil 3 donat dari dalam kemasan, ternyata semua rasanya berbeda karena hanya ada 3 pilihan rasa. Donat keempat yang kita ambil pasti rasanya sama dengan salah satu donat yang sudah kita ambil sebelumnya. Di sini rasa berperan sebagai sarang dan donat yang kita ambil sebagai merpatinya. Lalu yang ketiga, peluang diskrit dan pembahasan contoh soalnya. Massa peluang atau probability mass function dalam kurung PMF dan fungsi distribusi kumulatif atau kumulatif
distribution function dalam kurung CDF dari distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit adalah distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel random diskrit. Sedangkan variabel random diskrit artinya adalah variabel random yang memiliki nilai yang dapat dihitung. Lalu kemudian setiap kemungkinan nilai dari fungsi variabel random diskrit selalu memiliki nilai yang tidak sama dengan 0. Contoh soalnya, percobaan melempar 3 koin yang dilakukan oleh saya menghasilkan beberapa kemungkinan kejadian pada ruang sampel S, yaitu S sama dengan AAG, AAA, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, GGG. Jika berubah acak X banyak muncul angka, maka kejadian yang mungkin muncul 0 angka GGG, muncul 1 angka AGG, GAG, GGA, muncul 2 angka AAG, AGA, GAA, muncul 3 angka AAA. Oleh karena itu, nilai peubah acak X sama dengan 0, 1, 2, 3. Lalu fungsi peluang. F0 adalah 1/8, F1 3/8, F2 3/8, F3 1/8. Untuk penyajian fungsi peluang peubah acak, untuk tabelnya seperti ini. Fx ada 0, 1, 2, 3 dan grafiknya, lalu ada rumusnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.